pada praktikum yang pertama, yaitu uji kelarutan dari suatu lipid. Adapun tujuan dari uji kelarutan ini yaitu untuk mengetahui kelarutan suatu lipid terhadap suatu pelarut dengan ada atau tidak adanya sisa yang memperlihatkan bahwa zat tersebut dapat atau tidak dapat larut dalam pelarut tersebut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan sebagai berikut. Minyak sebagai sampel yang akan kita uji, air sebagai pelarut pertama, alkohol panas sebagai pelarut kedua, alkohol dingin sebagai pelarut ketiga. Dan alatnya terdapat pipet tetes, 3 tabung reaksi, 3 cawan, dan kertas minyak. Yang pertama yaitu siapkan air sebanyak 2 ml, kemudian siapkan minyak dan kertas minyak. Kemudian masukkan 2-3 tetes minyak ke dalam air. Kemudian kocok secara perlahan. Kemudian teteskan kertas minyak. Tunggu kertas minyak sampai mengering. Setelah dikeringkan, adanya noda pada kertas saring menunjukkan lipid larut dalam pelarut tersebut. Kali ini saya akan melakukan percobaan dengan alkohol dingin sebagai pelarutnya. Pertama, telah disiapkan alkohol dingin sebanyak 2 ml. Kemudian diambil lemak atau minyak sebanyak 2-3 tetes. Dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi alkohol dingin. Kemudian tutup, kocok. Kemudian diambil 2-3 tetes, lalu diamati. Bahan yang dibutuhkan yaitu alkohol panas sebanyak 2 ml dan minyak goreng sebanyak beberapa mili. Setelah itu, alkohol panas sebanyak 2 ml dicampur dengan 2-3 tetes minyak, dimasukkan ke dalam alkohol panas. Setelah sudah tercampur, kita teteskan ke kertas minyak sebanyak 3 tetes. Setelah itu ditunggu sampai mengering. Adanya noda pada kertas minyak menunjukkan bahwa lipid larut pada pelarut tersebut. Kami dari kelompok 2 biokimia akan melakukan percobaan mengidentifikasi ikatan rangkap. Alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat, pipet tetes, dan tabung reaksi. Untuk bahannya, 0,5 ml minyak kelapa, 0,5 gram margarin yang telah direlekkan, dan iodium. Langkah pertama yaitu siapkan 2 buah tabung reaksi.
Lalu, isi tabung reaksi pertama dengan 0,5 ml minyak kelapa. Kemudian, isi tabung reaksi yang kedua dengan 0,5 gram margarin yang telah dilelehkan. Di sini akan melakukan percobaan mengidentifikasi kata lengkap untuk mata kuliah biokimia. Kemudian kita teteskan iodium ke minyak kelapa sampai terjadinya perubahan. Kemudian kita berikan larutan iodium sampai terjadinya perubahan pada mentega. Selanjutnya kita bandingkan antara minyak dengan mentega. Hasil dari pengamatan kami bahwa lemak sendiri mempunyai sifat tidak larut dalam senyawa polar, yaitu air. Pada tabung pertama yang berisi minyak kelapa yang telah diteteskan 20 tetes iodium, hasilnya tidak begitu banyak perubahan dan iodium tidak larut. Pada tabung yang kedua yang berisi margarin yang telah diteteskan 8 tetes iodium, hasilnya sudah terlihat warna dan juga sudah ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan ujian ketiga, yaitu uji keteningan. Keteningan disebabkan oleh adanya serangan oksigen pada lemak tidak jenuh yang menyebabkan terjadinya oksidasi lemak yang menghasilkan bau tengik. Sebetulnya proses keteningan ini dapat kita hambat dengan cara memberikan antioksidan pada sampel yang akan kita uji. Tujuan dari pengujian keteningan ini tuh apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui keteningan suatu bahan makanan yang akan dikonsumsi, sehingga kita dapat membedakan mana yang layak untuk dimakan atau tidak. Pun alat dan bahan yang kita gunakan, untuk bahan kita memakai margarin secukupnya, minyak goreng bekas. Kenapa kita memakai minyak goreng bekas? Dikarenakan jika kita memakai minyak goreng yang baru, kita akan lama untuk mendapatkan hasil keteningannya. Untuk alatnya, ada sendok untuk mengambil sampel dan 4 wadah, di mana 2 wadah terbuka dan 2 wadah tertutup. Saya Lisa Hermawan. Di sini saya akan mempraktikkan untuk uji keteningan pada minyak di wadah tertutup. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita siapkan wadah tertutupnya. Kita buka dulu untuk tutup wadahnya dan kita ambil sampel yang akan kita uji. Menggunakan sendok secukupnya aja, 1 sendok.
Lalu kita tutup wadahnya. Setelah disiapkan untuk sampel yang akan kita uji, simpan wadah di tempat terbuka dan di bawah sinar matahari dan amati perubahan bau tengik dari wadah. Setelah kita angkat wadah yang kita jemur di bawah sinar matahari kurang lebih setengah jam, kita mendapatkan hasil bau tengik pada minyak di wadah tertutup pada waktu 15 menit. Ya, nama saya Sadam Dimas Firmansyah. Saya akan melakukan uji keteknikan menggunakan minyak sayur dengan wadah terbuka. Ya, baik. Ini adalah minyak sayur yang sudah dijemur selama 30 menit. Saatnya melakukan uji keteknikan. Sedikit berbau beda dari awalnya. Mungkin karena terbuka dan dijemur selama 30 menit. Terima kasih. Setelah 30 menit atau setengah jam di bawah paparan sinar matahari, berikut merupakan hasil yang didapat. Untuk baunya, tidak terdapat bau tengik pada margarin yang di dalam wadah tertutup. Selanjutnya saya ingin mempraktikkan uji ketengikan pada margarin di wadah terbuka. Langkah pertama, siapkan wadah terbuka dan masukkan 1 sendok margarin kurang lebih ke dalam wadah. Setelah ini, langsung saja kita taruh wadah terbuka di tempat terbuka dan di bawah sinar matahari. Lalu kita taruh wadah terbuka ini di ruang terbuka dan di bawah sinar matahari kurang lebih setengah jam. Lalu kita amati hasil bau tengik yang terjadi pada margarin di wadah terbuka. Setelah kurang lebih setengah jam, kita taruh margarin di wadah terbuka di bawah sinar matahari. Kita identifikasi uji ketengikan pada margarin. Didapatkan hasil pada uji ketengikan margarin di wadah terbuka tidak menghasilkan bau tengik.